Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan moral. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian moral itu sendiri. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Latin yakni mores. Kata jamak dari mos yang berarti adat, kebiasaan, tabiat, kelakuan, akhlak yang kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan kita dalam bertingkah laku baik. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi, pekerti atau susila. Dan menurut W.J.S. Porda Minta Dalam Darmadi 2019 tahun 50 menjelaskan moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan, sedangkan etika merupakan ilmu pengetahuan mengenai asas-asas atau hak. Nah, di sini saya akan membahas dari menurut Lau Carnegie. Dia berasal dari Amerika Serikat dan lahir di Amerika. Dia melanjutkan pendidikan, bukan lahir ya, maksudnya dia melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat. Tahapan perkembangan Kohlberg. Penelitian Kohlberg menghasilkan 3 tingkat perkembangan moral. Setiap moralnya terdiri dari dua tahap yang mengarah Setiap tingkah terdiri dari 2 tahap yang mengaruh kepada 6 tahap secara total. Orang melewati setiap tahap secara berurutan dengan pemikiran pada tahap baru, mengganti pemikiran pada tahap sebelumnya. Tidak semua orang mencapai tahap tertinggi dalam teori Kohlberg. Faktanya, Kohlberg percaya bahwa banyak tidak melewati tahap ketiga dan keempatnya. Yang pertama, level 1, yaitu moralitas pra-konfesional. Pada tingkat perkembangan moral yang rendah, individu belum menginternalisasikan rasa moralitas. Standar moral didikte oleh orang dewasa dan konsekuensi melanggar aturan. Anak-anak berusia 9 tahun ke bawah cenderung termasuk dalam kategori ini. Yang pertama, tahap pertama, orientasi hukuman dan ketaatan. Anak-anak percaya aturan itu tetap dan harus dipatuhi dengan syarat itu. Moralitas berada di luar diri. Contohnya, ketika seorang anak dilarang keluar maghrib karena maghrib itu banyaknya muncul hal-hal gue. Nah, jadi anak itu menuruti nasihat ibunya. Nah, kalau dia tidak menuruti nasihat ibunya, maka dia akan dihukum. Yang kedua, tahap 2, individualisme dan pertukaran. Anak-anak mulai menyadari bahwa aturan itu tidak mutlak. Orang yang berbeda memiliki perspektif yang berbeda, dan oleh karena itu hanya ada satu sudut pandang yang benar. Level 2, moralitas konvensional. Mayoritas remaja dan orang dewasa termasuk dalam moralitas konvensional tingkat menengah. Pada tingkat ini, orang mulai menginternalisasi standar moral tetapi tidak perlu mempertanyakannya. Standar ini didasarkan pada norma-norma atau nilai-nilai sosial dari kelompok tempat seseorang menjadi bagiannya. Tahap 3, hubungan interpersonal yang baik. Moralitas muncul dari hidup sesuai dengan standar kelompok tertentu, seperti keluarga atau komunitas seseorang, dan menjadi anggota kelompok yang baik. Nah, jadi tahap 3 ini, bagaimana sih kita sebagai individu ini menjadi orang yang baik kepada keluarga, teman, maupun masyarakat. Yang keempat, memelihara tatanan sosial. Individu menjadi lebih sadar akan aturan masyarakat dan skala yang lebih luas. Akibatnya mereka menjadi prihatin dengan mematuhi hukum dan menjaga ketertiban sosial. Contohnya, ketika berkendara kita diwajibkan memakai helm, dan ketika ada lampu merah kita berhenti, dan lampu hijau itu kita jalan. Nah, itu contoh dari salah satu memelihara tatanan sosial yang berada di dalam masyarakat. Nah, level 3, tahap moralitas panca-konfesional. Jika individu mencapai tingkat perkembangan moral tertinggi, mereka mulai mempertanyakan apakah yang mereka lihat di sekitar mereka itu baik. Dalam hal ini, moralitas berasal dari prinsip-prinsip yang ditentukan sendiri. Kohlberg menyatakan bahwa hanya 10-15% dari populasi yang mampu mencapai tingkat ini karena abstrak yang diperlukan. Tahap 5, kontrak sosial dan individu. Masyarakat harus berfungsi sebagai kontrak sosial di mana
Tujuan setiap individu adalah untuk meningkatkan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, moralitas dan hak-hak individu seperti kehidupan atau kebebasan dapat didahulukan daripada hukum-hukum tertentu. Nah, jadi pada tahap 5 ini, antara individu dan masyarakat itu sering saling berhubungan untuk membicarai aturan-aturan yang berada dan hukum-hukum yang ada. Tahap 6. Prinsip universal. Orang mengembangkan prinsip-prinsip moralitas mereka sendiri meskipun bertentangan dengan hukum masyarakat. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan pada setiap individu secara setara ataupun secara adil. Adapun faktor-faktor pengembangan moral, yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat faktor agama dan budaya, dan yang kelima faktor lingkungan sosial. Nah, faktor biologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik itu juga dapat mempengaruhi perkembangan moral pada manusia. Faktor-faktor genetik seperti temperamen dan reaksi terhadap situasi moral dapat memiliki dasar genetiknya, mengaruhi persepsi dan perilaku moral seseorang ataupun dia sudah dibentuk dalam dirinya. Ketika anak ini kecil, orang tuanya itu sudah memberikan ajaran-ajaran yang baik di dalam perutnya. Yang kedua, faktor keluarga. Keluarga merupakan faktor penting dalam membentuk moral seseorang. Nilai-nilai moral yang diterapkan dalam keluarga seperti nilai kejujuran antar satu sama lain, empati atau rasa iba terhadap satu dengan yang lainnya, dan rasa tanggung jawab dapat mengaruhi perkembangan moral anak. Pola asuh yang konsisten, perhatian dan teladan yang baik dari orang tua juga berperan penting dalam membentuk moral anak. Contohnya orang tua yang selalu mengajarkan mengaji dan memberikan teladan kita mengaji di depan kita. Nah, akhirnya kita sebagai anak ini termotivasi untuk mengikutinya, maupun orang tua kita itu selalu sholat dan kita juga termotivasi untuk sholat. Faktor pendidikan. Lingkungan sekolah dan pendidikan juga memiliki peran dalam perkembangan moral.